Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi untuk live diskusi dan sharing-sharing mengenai spiritual dan pengembangan diri. Untuk malam hari ini sesinya kita hening bersama atau jalan menuju keheningan, sesi pertama. Dan saya kembalikan kepada host untuk memulai diskusinya. Baik, teman-teman, selamat malam, selamat bersilaturahmi kembali. Saya ucapkan salam sehat, salam keberlimpahan, dan salam bahagia. Selamat bertemu di room kita ini. Jadi saya kasih disclaimer dulu teman-teman ya, pengecualian bahwa siapapun kita yang hadir ini adalah orang-orang yang sesungguhnya yang selalu belajar teman-teman. Tidak ada satupun guru di sini ya. Kalau kita ingin mengangkat sebuah atau seorang guru ya, Andalah gurunya, Andalah guru diri Anda sendiri. Jadi Anda adalah guru pada diri Anda sendiri. Anda yang lebih paham tentang perjalanan hidup yang telah terlewati teman-teman. Kita yang lebih paham hal-hal yang kita akan capai ke depan. Kita yang lebih paham tentang hal-hal yang sudah terlewati. Dan pastilah kita yang lebih paham apa yang perlu kita benahi dalam diri kita. Jadi wadah ini adalah hanya sekedar wadah diskusi teman-teman. Jadi wadah untuk saling sharing. Meskipun nanti teman-teman ya kita akan sedikit dulu sebagai acuan diskusi ya. Tapi apapun pembahasannya, silahkan teman-teman boleh bertanya, boleh saling sharing, boleh saling menyampaikan pengalaman-pengalaman yang sudah pernah terlewati. Bahkan ketika teman-teman memiliki hal-hal yang teman-teman belum paham seperti apa dalam hidup ini, sesuatu mungkin ada hal-hal yang sering terulang dalam kehidupan. Itu polanya sebenarnya telah terjadi seperti apa dalam kehidupan kita. Nah, silakan di-sharingkan ya. Kembali lagi kita ini adalah orang-orang yang sama-sama belajar di sini teman-teman. Jadi mungkin itu ya untuk hal-hal yang mau ditanyakan yang berkaitan dengan materi boleh, hal-hal yang di luar dari materi pun dipersilahkan. Kalau kita bisa jawab atau ada teman-teman yang bisa memberikan pandangannya pun dipersilahkan. Jadi selamat datang kepada sahabat-sahabatku yang sudah bergabung bersama kita. Jadi malam hari ini teman-teman saya sedikit paparkan apa yang kira-kira kita harus bahas ya. Jadi sebagaimana di layar yang teman-teman lihat, penting ya saya merasa untuk kita sharing hal ini sebab segala hal-hal yang telah terlewati dalam kehidupan sesungguhnya mengandung pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita kaji buat diri kita sendiri teman-teman. Jadi ini materi namanya jalan keheningan ya. Seperti apa pembahasannya teman-teman ya? Sebelumnya saya menyampaikan bahwa apa yang saya sampaikan di sini dari salah satu buku yang saya jadikan rujukan. Beliau juga adalah salah satu guru saya yang saya jadikan dalam pedoman dalam berspiritual teman-teman. Beliau adalah Pak Setio Hadjar Dewantoro. Beliau juga memiliki komunitas yang bernama Persaudaraan Matahari. Orang-orang yang bergabung di PM adalah orang-orang yang selalu masuk mengkaji jati dirinya, menemukan diri sejati ke dalam dirinya sendiri untuk menata hidupnya jauh lebih baik teman-teman. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah kita belajar, kita berkolaborasi, kita melakukan hal-hal yang sudah dilakukan oleh orang lain dan itu baik dan boleh kita ikut ya, supaya kita bersinergi teman-teman. Adapun nanti guru-guru yang lain pun banyak, nanti kita bisa angkat pelan-pelan, kita bahas satu-satu. Jadi mohon doanya teman-teman, mudah-mudahan room ini atau TikTok kita pada malam hari ini bisa berjalan dengan konsisten, sustainable.
Ya. Terima kasih, Host. Oke, Jadi sebelum saya masuk menjelaskan, silakan dulu Bang Dedi, bisa sapa-sapa teman-teman dulu. iya, Ya, ini selamat ada datang teman-teman. untuk Ya, ya, siap-siap. Jadi selamat datang untuk Saudara Juanda dan juga Saudara Hayanto dan saudara-saudara lain yang tidak bisa disebut namanya satu-satu. Ardi, Bulukumba, Gorengan Kembar. Jadi teman-teman yang ikut bergabung di live ini, mohon untuk dimatikan mikrofonnya. Jika ingin berbicara dan bertanya, baru dinyalakan. Terima kasih, host. Silakan dilanjut. ya. Selamat bergabung Bang Hayato. Mudah-mudahan sehat selalu dimanapun berada. Dan teman-teman yang sudah bergabung kembali ya, teman-teman yang dulu pernah aktif, hari ini alhamdulillah kita dipertemukan. Jadi teman-teman, saya memulai, silahkan kita mengamati. Jadi ini jalan keheningan adalah sebenarnya jalan yang menurut saya secara pribadi adalah jalan yang banyak dilupakan oleh orang lain, teman-teman. Kenapa? Karena kita terdidik dari dulu, ketika punya masalah itu kita selalu mencari jalan keluar, padahal yang dibutuhkan oleh manusia itu sebenarnya jalan masuk, teman-teman. Selalu orang mencari jalan keluar, jadi jalan keluar yang dia pikirkan adalah jalan yang ada di luar dirinya. Jadi ketika misalnya orang butuh sesuatu, jadi dia mencari solusinya itu di luar dirinya. Apakah itu salah? Itu tidak salah, teman-teman, karena itu juga dibolehkan, bahkan dominan orang melakukan itu. Tetapi apakah itu jalan yang paling efektif untuk membuat kita bahagia? Itu perlu dipertanyakan, teman-teman. Karena tidak semua solusi yang kita cari, kemudian kita mencari di luar diri kita, itu bisa terselesaikan. Tetapi saya bisa meyakinkan kita semua bahwa apapun persoalan yang kita hadapi, ya, ketika kita memutuskan untuk masuk ke dalam, mencari jalan ke dalam, maka itu pasti akan terselesaikan. Bagaimana bentuk penyelesaiannya? Saya dengan cara menghadirkan apa yang kan, tetapi penerimaan, teman-teman. Jadi ketika misalnya saya ingin punya mobil, kayak saya berusaha dari pagi sampai malam mendapatkan uang dari gaji, tiba-tiba saya sudah punya target beli mobil, kemudian mobil itu saya sudah agendakan membelinya mungkin pada saat itu ada promo, dan ketika saya ingin membelinya, teman-teman, tidak terjadi hal itu. Berarti teman-teman, saya punya kendala, saya punya persoalan, keinginan saya tidak tercapai, dan keinginan saya itu adalah mobil, dan mobil itu adalah sesuatu yang berada di luar diri saya. Nah, ketika itu tidak terjadi, berarti saya pasti ya ada sedikit, ya, ini berbeda dari setiap orang, pasti ada namanya kekecewaan, ya, ada kekecewaan. Bisa kecewa kepada diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, bisa kecewa kepada orang yang mungkin orang yang kita anggap bisa membantu kita membelikan mobil itu, kemudian dia tidak memberikan bantuannya, kemudian kita kecewa sama orang itu. Atau bahkan kita kecewa dengan mobilnya itu sendiri, teman-teman. Karena mungkin mobil yang kita pesan itu tiba-tiba tidak jadi, karena stok yang kita inginkan itu sudah habis. Jadi banyak hal yang bisa berpotensi membuat kita kecewa. Kecewa pada diri, kecewa pada orang, kecewa kepada mobil, dan bahkan teman-teman ya, bahkan ketika pun mobilnya sudah ada, teman-teman, masih ada potensi untuk kita kecewa, sebab boleh jadi satu pekan kita pakai, tiba-tiba mobilnya punya masalah, kemudian kita kecewa lagi. Jadi selama kita mencari jalan keluar dari diri kita, maka potensi kecewa itu sangat besar yang akan mempengaruhi kita. Nah, jalan keheningan adalah jalan yang menawarkan solusi kepada kita. Bagaimana mulai kita belajar masuk dalam diri kita. Belajar keheningan bukan berarti mengekang segala keinginan, mengekang segala impian, cita-cita, bukan seperti itu, teman-teman. Impian, cita-cita, harapan itu silahkan ditebar setinggi langit, silahkan disebar, silahkan ditinggikan, silahkan
diimpikan setinggi mungkin, tetapi bahwa ketika proses dalam perjalanannya itu eh, telah sampai pada sebuah kejadian, nah kemampuan menerima kejadian itu teman-teman, kita punya kekuatan untuk menerima apapun, dan itu dimulai dari proses hening. Ya, contoh misalnya dengan kasus yang tadi mobil, ya, ketika saya mau beli mobil, tiba-tiba dana saya tidak cukup, ya saya tidak menyalahkan diri saya, tapi saya melihat sesuatu yang saya bisa syukuri bahwa ya minimal uang saya sudah ada daripada saya belum punya uang sama sekali. Kemampuan untuk menganggap bahwa saya sudah punya uang walaupun belum cukup itu dihasilkan dari proses hening, teman-teman. Yang kedua, kalaupun saya punya uang sudah cukup, tiba-tiba saya minta diuruskan oleh teman saya, tiba-tiba teman saya juga punya kesibukan dan tidak mampu mengurusnya dengan baik. Itu kita pun mampu menerima itu sebab kita yakin bahwa teman kita punya urusan, teman kita juga punya prioritas, ya, ya mungkin tidak seiring dengan prioritas kita. Jadi ada pemakluman di situ, teman-teman. Begitu pula dengan mobilnya, ya kita akan punya cara untuk menerima itu, mobil itu kepada diri kita. Jadi inilah kenapa penting, ya saya menganggap ini penting buat kita semua memahami jalan-jalan solusi-solusi terbaik dalam menghadapi kehidupan ini untuk masuk ke dalam keheningan. Dan teman-teman, ketika ini kita akan bahas nanti, jadi ini agak panjang ini teman-teman ya, saya baca aja sedikit dulu ya. Yang pertama itu, ya, yang pertama nanti kita akan bahas dulu tentang bagaimana sih sebenarnya menyaksikan Tuhan dalam keheningan. Kenapa penting kita membahas Tuhan, teman-teman? Karena saya secara pribadi sudah tidak bisa lagi berpikir bahwa ada sesuatu yang hebat yang mampu menandingi Tuhan, ya. Artinya mungkin ada orang yang berpikir bahwa hidup ini tentang Tuhan itu adalah ilusi, cerita belaka, itu mustahil ada, ya. Itu kita persilahkan teman-teman. Jadi forum ini tidak memaksa sebuah keyakinan atau pemahaman siapapun. Kita di sini menerima apapun yang kita yakini. Tapi khusus dalam pembahasan ini saya menganggap bahwa Tuhan itu ada dan nyata. Nah, ini nanti di poin pertama kita akan bahas itu. Nanti juga kita akan bahas sebenarnya apa itu sejatinya spiritualitas. Kemudian bagaimana sih kemudian kita belajar bersama di komunitas. Jadi saya sampaikan ke semua teman-teman yang hadir, kami punya komunitas namanya itu SHB, teman-teman ya. Jadi komunitasnya SHB itu spiritual, hanya itu hening. Ya, B-nya itu adalah tunggu ya, karena teman-teman. Jadi saya ulangi, kita punya komunitas namanya SHB. Ya, SHB itu adalah spiritual. Ya, hanya itu adalah hening. B-nya itu adalah berkelimpahan. Jadi dengan harapan siapapun kita dengan belajar spiritual ini, ya kita akhirnya nanti punya sebuah jalan, sebuah pola bagaimana kita punya spiritual yang baik. Dengan spiritual yang baik, teman-teman, kita punya rasa bersyukur melalui hening itu. Dan itu juga akan menjadi jalan untuk kita bisa menjadi orang-orang yang berkelimpahan. Mungkin itu dulu Bang Dedi sambil saya perbaiki sedikit ini. Lanjut dulu, Ded. Siap-siap, host. Jadi teman-teman nanti, ya, jadi teman-teman yang sudah bergabung di live ini, silakan yang mau berbicara untuk memperkenalkan dirinya, siapa dan dari mana. Silakan teman-teman satu persatu. Mungkin mulai dari Bang Juanda, silakan dinyalakan mic-nya, terus perkenalkan diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
Saya Juanda Sanjo bin Abdul Rasid. Asal saya dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa, bertempat di Limbung. Ya, Jadi, terima kasih. Ya, masih ada. Siap-siap, ya, lanjut. saya berterima kasih karena sudah diundang ke forum yang begitu bermanfaat dan penuh hikmah ini. Saya kembalikan kepada moderator Bung Dedi untuk mengarahkan kelanjutan pembicaraan. Ya, siap untuk Bung Juanda. Jadi teman-teman yang lain yang kunang-kunang mungkin bisa dinyalakan mikrofonnya, terus perkenalkan diri asal dari mana. Silakan pemilik akun kunang-kunang. Baik, terima kasih moderator, juga terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sempat hadir pada malam hari ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, asal dari Kabupaten Goa, Kecamatan Sembaupu, Kelurahan Tempo Balang. Status sebagai mahasiswa semester 10, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Sehat-sehat semua. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Bung Rafli. Jadi saya persilakan untuk pemilik akun Ambuk Jene untuk memperkenalkan diri, dari mana, atas nama siapa. Silakan. Selamat saya memperkenalkan Konrok Goa. Terima kasih banyak saudaraku semua karena diundang masuk di forum ini. Mungkin begitu saya sampaikan, saya kembalikan sama Bang tercinta. Oke, saudaraku, santai saja, jangan canggung. Silakan mic-nya dimatikan kembali, nanti mau pergi bertanya baru dinyalakan. Ya, jadi silakan pemilik akun Hidayat dibuka mikrofonnya, perkenalkan diri, asal dari mana, silakan. Bung Hidayat, silakan dibuka dulu mikrofon tak, perkenalkan Ki, nama dan asal tak. Oh, di tempat keramaian. Oke, siap. Saya yang kasih perkenalkan itu. Hidayat itu dari Bulukumba. Beliau salah satu pengusaha muda di Bulukumba. Oke, bagaimana host, sudah siap? Oke. Ya, oke, saya kembalikan ke host untuk dimulai acaranya. Jadi teman-teman santai saja teman-temannya. Jadi ini forum kita buat santai saja, relax. Jadi mungkin juga karena ini masih pertama, jadi masih canggung ya. Jadi kembali saya memberikan informasi bahwa di Jalan Keheningan ini nanti akan banyak pembahasan-pembahasan ya. Jadi terakhir saya mengatakan tadi kita punya metode belajar bersama di komunitas ya, SHB. Jadi komunitas kami itu namanya SHB, Spiritual Hening. Ya, spiritual yang membawa jalur atau jalan poros yang namanya hening. Dengan hening nanti kita akan merasakan semua keberlimpahan. Jadi berlimpah. Kemudian nanti seperti apa itu manusia yang memiliki kesadaran murni teman-teman. Dan bagaimana spiritualitas dalam berbisnis. Hingga kita nanti menjadi kesatria diri kita, kemudian nanti kita bisa berdampak bagi orang lain. Begitu pula nanti kita akan belajar tujuan, kelahiran, dan aturan main dalam kehidupan ini. Ini penting teman-teman ya, karena kalau kita nggak paham aturan mainnya, nanti ketika kita melanggar itu berbahaya, karena ada banyak orang yang tidak siap ketika dihukum dengan pelanggarannya, padahal
Sesungguhnya yang melanggar adalah dirinya sendiri. Tapi ketika hukuman itu berjalan untuk dirinya, kita biasanya menolak hukuman itu terjadi buat kita. Bahkan kita protes, bisa saja kita protes dengan kehidupan Tuhan ataukah orang lain, padahal itu adalah akibat dari ulah kita sendiri. Kita akan juga bahas bagaimana rahasia keheningan, bagaimana membongkar ilusi, bagaimana spiritualitas ini diterapkan dalam kehidupan. Nanti juga kita akan bahas bagaimana rahasia kematiannya. Sehingga nanti terakhir itu teman-teman, dalam kehidupan kita yang sangat singkat ini teman-teman, kita bisa menjadikan kehidupan ini menjadi bumi surgawi. Jadi betul-betul kita bisa mampu merasakan nikmatnya surga di kehidupan kita ini saat ini sekarang, dan itu akan menjadi gambaran ya seperti apa kemudian kelak kita ketika sudah tidak ada dalam kehidupan ini. Mungkin buat Agak kita buffering, fokus, host. kita akan fokus. Buffering, host. Ya, oke, Mas, sudah bagus. Ya, malam hari ini kita akan fokus membahas bagaimana sebenarnya menyaksikan Tuhan itu di dalam hening. Dan yang pertama ya, saya akan menyampaikan kepada kita semua bahwa pembahasan pertama itu kita akan bercerita tentang bagaimana kita mengenal Tuhan ya. Dulu ya teman-teman. Ya, bagaimana kita mengenal Tuhan dalam diri. Sebab ketika kita tidak memahami ini, itu bisa menjadi cikal bakal masalah-masalah yang akan kita hadapi teman-teman. Dan untuk kita kaji tentang Tuhan dalam diri, saya sudah memberikan sedikit gambaran untuk kemudian kita bisa cerna. Jadi ketika kita membahasakan Tuhan, ini Tuhan masih sebagai sebuah misteri. Kenapa kita katakan misteri? Karena itu tadi, saya dari kecil sudah lama mendengarkan ada Tuhan yang bernama dengan Allah gitu. Tetapi sampai perjalanan saya mendalaminya, saya masih terkendala untuk menyaksikan Tuhan itu sendiri. Saya lebih mampu menyaksikan ketika ada yang mengatakan mana handphone. Saya lebih mampu menunjuk handphone itu. Saya lebih mampu menunjuk mobil itu. Artinya handphone, mobil itu sudah bukan sesuatu yang misteri bagi saya dalam perjalanan mencari Tuhan. Sampai kemudian ini memicu untuk saya mencari lebih dalam. Betulkah Tuhan itu ada? Ketika ada, seperti apa? Dan di mana Tuhan itu saat sekarang itu di mana? Dan untuk apa kemudian kita harus bertuhan? Dan apa gunanya kalau misalnya saya bertuhan atau saya tidak bertuhan? Ya. Jadi inilah semua pertanyaan-pertanyaan, sebuah misteri-misteri yang terjadi dalam diri saya secara pribadi, sampai kemudian menemukan jalan yang mungkin juga tidak hebat-hebat amat, tapi itu menjadi jalan saya mengenal bahwa betul Tuhan itu adalah sesuatu ataukah sebuah fenomena ataukah sebuah pengalaman yang saya bisa menyaksikannya langsungnya. Kenapa dia langsung teman-teman? Karena dia harus otentik teman-teman. Jadi pengalaman harus otentik. Segala sesuatu yang tidak otentik itu adalah sesuatu yang kita rasakan, itu berat untuk kita ceritakan ya. Jadi mustahil kita bisa bercerita tentang kopi kalau kita belum pernah minum kopi. Bagaimana bisa kita bercerita kopi rasanya kopi itu menjadi sesuatu yang membingungkan bagi orang. Nah, ketika sudah mampu otentik ya, nyata, maka orang yang sudah merasakan kopi maka dia akan mampu bercerita tentang kopi. Walaupun nanti ya teman-teman, ketika kita bercerita kopi kepada orang yang belum pernah juga merasakan kopi, itu akan terjadi konflik. Jadi
ketika Anda sudah merasakan, sudah pernah minum kopi, paham yang namanya kopi, dan Anda bercerita kopi kepada orang yang belum pernah minum kopi, itu pun menjadi konflik. Konfliknya kenapa? Bukan karena kopinya tidak ada, bukan rasanya kopinya itu tidak ada, karena orang yang mendengarkan Anda cerita tentang kopi pun belum pernah merasakan kopi itu, teman-teman. Jadi, yang ingin saya tekankan adalah berbicara tentang Tuhan adalah bukan lagi sesuatu yang misteri, ketika syaratnya satu, ketika teman-teman sudah alami. Ini saya tulis alami. Ya. Anda mengalami minum kopi berarti Anda telah merasakan kopi itu dan Anda sudah memiliki pengalaman yang asli, otentik tentang kopi itu. Persoalan orang orang itu mempercayai cerita Anda tentang kopi itu bukan hal yang penting bagi kita. Ya, tugas kita adalah merasakannya, memahaminya, meyakininya, dan sampai kita yakin, dalam posisi yakin juga ada tingkatan-tingkatannya sampai kita betul-betul isbatul yakin, jadi keyakinan yang sudah pada taraf yang keyakinan yang betul-betul puncak, teman-teman. Bukan lagi tahu tentang kopi, bukan sekedar lihat kopi, bukan sekedar memegang kopi, tapi memang sudah merasakan kopi. Nah, orang-orang yang sudah merasakan kopi itu namanya sudah pada puncak, teman-teman. Sudah pada puncak pengenalannya tentang kopi. Sama dengan ketika kita cerita tentang Tuhan. Ada orang cerita Allah itu adalah Tuhan. Yang kedua, Allah itu ada. Tapi seolah-olah Allah itu jauh. Allah itu seolah-olah dia berada di hadapan kita. Tapi puncak daripada pengenalan kita ketika kita sudah merasakan di dalam diri. Untuk itu supaya mampu teman-teman merasakan Tuhan di dalam diri seperti teman-teman mampu merasakan kopi yang ada di dalam diri teman-teman, maka jalurnya adalah ini, teman-teman. Ya. Jalurnya adalah hening. Ya. Saya kasih dulu gambaran tentang hening ya, teman-teman. Saya ketika kerja, misalnya saya kerja serabutan, ya. Saya sibuk bekerja itu, teman-teman, maka saya akan lupa bahwa tubuh saya penuh dengan keringat. Tapi kapan saya bisa merasakan bahwa ternyata tubuh saya berkeringat dan saya butuh untuk mandi? Itu setelah teman-teman diam sejenak, ya. Anda berhenti dari pekerjaan Anda yang mungkin lagi bekerja, yang mengeluarkan keringat, Anda berhenti sejenak. Dan ketika Anda berhenti sejenak, Anda fokuskan segala pikiran, perasaan Anda ke dalam diri Anda untuk Anda rasakan tubuh Anda. Dan sejak Anda rasakan tubuh itu, Anda pasti akan merasakan, oh ternyata tubuh saya penuh dengan keringat. Tubuh saya gerah, tubuh saya butuh mandi. Nah, kesimpulan keputusan untuk kita mengatakan kita butuh mandi adalah terjadi disebabkan karena Anda berhenti sejenak dari aktivitas fisik Anda dan Anda menyelami tubuh Anda merasakan yang terjadi pada tubuh Anda, maka Anda punya kesimpulan. Kesimpulannya adalah tubuh saya butuh air supaya saya lebih segar. Jadi memahami kondisi di dalam diri, baik secara jasad yang tadi keringat itu, teman-teman, hanya mampu dipahami ketika kita berhenti sejenak. Berhenti sejenak adalah salah satu cara yang ada dalam konsep hening yang akan kita ceritakan. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, bercerita tentang rasa Tuhan pun sama, ya. Hanya orang-orang yang mampu merasakan di dalam dirinya ada Tuhan, yang mampu merasakan itu, meyakini itu, ya. Kita mencerita Tuhan, kita izin diri kita untuk masuk ke dalam diri, maka bagaimana mungkin kita bisa ada gusti atau guru sejati di dalam diri kita kalau kita tidak menjalankan yang namanya proses hening. Sementara untuk urusan tubuh saja, teman-teman, kita mendeteksi butuh mandi itu setelah kita berhenti sejenak, kita melakukan jeda, ya. Kita membutuhkan jeda. Bahkan, teman-teman, kalau kita mau jujur ya, teman-teman, pikiran kita yang selalu berpikir satu hal, dua hal,
Itu kita nggak bisa ya memahami pikiran itu kalau kemudian kita juga tidak dulu berhenti sejenak. Kita duduk sejenak, kemudian kita bertanya, apa yang sebenarnya kita pikirkan? Nah, setelah kita berpikir atau menyadari apa yang saya pikirkan, maka kita akan mengetahui bahwa, oh ternyata saya lagi memikirkan persoalan A atau persoalan B. Tapi ketika kita tidak sisihkan waktu untuk menyadari apa yang telah Anda pikirkan, itu bagaimana mungkin kita bisa paham bahwa saya telah memikirkan sesuatu. Jadi, kesimpulannya teman-teman adalah perilaku hening adalah jalan yang mampu teman-teman lakukan untuk masuk mengenal ke dalam diri. Mulai dari Anda mengenal jasad Anda butuh apa, butuh makan, butuh mandi, ya. Anda bisa paham semua dari dalam diri Anda. Kemudian mampu menembus pikiran Anda, apa sih yang Anda pikirkan selama ini? Apa sih yang Anda takutkan? Apa sih yang Anda khawatirkan? Itu semua di pikiran teman-teman. Dan Anda akan paham itu kalau Anda berhenti sejenak. Sampai Anda bisa mampu merasakan perasaan Anda. Ya, sebenarnya saya punya perasaan apa sih di dalam diri saya? Apa yang ada di dalam diriku? Apakah hatiku dendam? Apakah hatiku penuh dengan kebencian? Apakah hatiku penuh dengan iri, dengki dan semacamnya? Itu akan Anda deteksi melalui jalur-jalur keheningan, ya. Dan bagaimana caranya kita masuk dalam jalur keheningan? Ya, yang sering kita ajarkan atau yang sering kita bahas, ya, ini sudah bukan rahasia lagi bagi teman-teman komunitas SHB, ya. Bagi yang baru bergabung, ya, mudah-mudahan ini juga bisa mencerahkan kita semua. Jadi proses hening itu ke dalam kita akan terhubung dengan Allah atau Tuhan atau diri sejati yang ada di dalam diri kita melalui nafas, teman-teman. Ya, saya tulis nafas, ya, ini nafas. Kenapa nafas? Ya, nafas adalah simbol, teman-teman, simbol dari sebuah kehidupan. Jadi tidak ada manusia yang hidup tanpa bernapas. Dan kita harus paham bahwa Tuhan atau Allah atau apapun nama yang kita sematkan, sesungguhnya Dia adalah Sang Maha Hidup. Dialah yang hidup dan hanya Dia yang hidup. Dialah yang ada, hanya Dia yang ada. Dan Sang Hidup ini, ya, sesungguhnya telah ada di dalam diri kita. Host, lag host. Dari mana? Host. Kadang lag host. Ya, ya mungkin jaringan mungkin ya, teman-teman. Ya, bagaimana? Aman? Aman. Ya, teman-teman, jadi jalur nafas ini adalah memberikan tanda kepada kita bahwa sang sumber hidup ada di dalam diri kita, teman-teman. Karena kalau kita bernapas, itu sebenarnya ada banyak orang menyepelekan napas karena selalu mengatakan bahwa dari dulu kita sudah bernapas. Tapi sesungguhnya siapa senapas itu? Siapakah yang bernapas? Siapakah yang bernapas dan siapakah napas itu? Bukankah napas adalah tanda bahwa sesuatu membersamai kita? Siapa yang membersamai kita? Yang membersamai kita adalah Sang Hidup. Apa tandanya Sang Hidup membersamai kita? Kita bernapas. Jadi napas adalah tanda yang sangat nyata, tanda yang sangat mampu mengungkap misteri di mana orang-orang terdahulu mencari tentang Tuhan. Napas adalah Tuhan. Apapun kita, ketika kita sudah tidak bernapas, siapa kita? Di mana kita? Tapi kenapa napas ini kita anggap sepele, seolah-olah itu sesuatu yang lumrah saja, sesuatu yang biasa-biasa saja. Sementara napaslah tanda bahwa Dia
Dialah itu yang sang pemilik kehidupan. Dialah itu sang membersamai kita. Dialah sang pemilik langit dan bumi. Dialah yang mengatur segalanya. Karena ketika kita hidup dengan napas itu, bukankah semua urusan-urusan yang ada di dalam diri kita terlaksana dengan baik, dikerjakan dengan baik, darah kita mengalir, tulang kita mengembang, daging kita bertumbuh. Bukankah semua urusan-urusan itu dikerjakan bersamaan dengan napas kita yang masih ada? Dengan napas itu semua urusan fisik, batin kita terpenuhi. Bahkan teman-teman, segala urusan yang di luar daripada fisik kita, di luar daripada diri kita, bukankah semua ditundukkan untuk melayani kita? Tapi coba kita melihat orang yang sudah tidak bernyawa lagi, yang sudah tidak ada nafasnya lagi. Bagaimana kemudian kita bisa meyakini bahwa manusia tidak membutuhkan napas itu? Napas adalah harta ya, termurah tapi sangat berharga. Saking murahnya orang untuk bernapas tidak membeli napas, tetapi murahnya napas bukan berarti bisa dimiliki semau kita, karena sesungguhnya dia berada di dalam diri kita dengan jangka waktu yang telah ditentukan ya. Jadi teman-teman, dengan napas mampu kita sadari apa yang perlu kita syukuri di luar napas. Kenapa kita tidak bisa dengan napas itu semuanya sudah seharusnya hati kita sudah merasa tenang, sebab kita bersama dengan sang pemilik kehidupan. Seharusnya dengan napas itu mampu menetralkan pikiran kita. Seharusnya napas itu bisa menjadi tanda mengkonfirmasi kepada hati kita yang masih dendam, yang masih pemarah, yang masih punya hal-hal yang negatif dalam diri kita, untuk kita bisa bersandar kepada si pemilik napas. Jadi teman-teman, sesuai dengan apa yang sering kita bahas di komunitas, mari menganggap napas ini bukan sekedar sesuatu yang biasa-biasa saja teman-teman. Harta yang Anda kumpulkan saat ini, ketika Anda sudah tidak bernapas, itu sudah tidak akan memberikan apa-apa. Bahkan makanan yang ada di depan Anda, ketika Anda sudah tidak bernapas, di mana Anda bisa menikmati? Harta Anda, anak Anda, istri Anda, suami Anda, ketika Anda sudah tidak bernapas, di mana Anda bisa menikmati itu semua? Artinya, saya mengajak kepada saya dan teman-teman semua, napas bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya, napas adalah harta terbesar, termahal, yang perlu kita sadari, dan itu ada di dalam diri kita teman-teman. Dia hadirkan itu di dalam diri kita agar kita menjadi saksi bahwa Tuhan tidak jauh dari kita, supaya kita tidak menganggap lagi Tuhan sebagai sebuah misteri, sehingga kita mengatakan betulkah Tuhan itu ada atau tidak. Mudah-mudahan itu pertanyaan sudah hilang dari pikiran kita, karena itu sudah nyata melalui nafas yang Anda hirup, yang keluar masuk membersamai kita. Dari itu teman-teman, ketika teman-teman sudah terhubung dengan Tuhan atau diri sejati teman-teman yang ada melalui nafas itu, maka saya ingin mempertegas di ini juga. Jadi orang-orang yang sudah terhubung dengan diri sejati. Jadi kalau saya mengatakan diri sejati itu sesungguhnya sama halnya kalau saya mengatakan ruh, sama halnya kalau saya mengatakan Tuhan. Karena itulah sebenarnya diri sejati kita. Diri sejati adalah pancaran Allah yang dititipkan oleh setiap manusia, dan itulah diri sejati yang sebenarnya. Sesungguhnya itulah diri kita teman-teman. Jadi orang-orang yang sudah mengenal diri sejatinya, maka yang pertama adalah dia akan merasakan energi kasih murni. Jadi orang-orang yang masih punya dendam, orang-orang yang belum punya di hatinya penuh kasih sayang, perlu kemudian kita menyadari sesungguhnya dengan siapa hati kita terhubung di dalam diri kita. Betulkah kita sudah terhubung dengan Tuhan di dalam diri kita? Karena seandainya Tuhan tempat kita terhubung, seharusnya yang hadir adalah sifat kasih dan sayang teman-teman. Jadi ketika energi-energi negatif yang aktif di dalam diri kita, berarti sesungguhnya kita terhubung itu pasti bukan dengan Tuhan. Pasti kita terhubung bukan dengan diri sejati kita. Pasti kita terhubung bukan dengan Tuhan atau Allah atau ruh itu. Pasti kita terhubung dengan di luar itu. Boleh saja
kita terhubung dengan pikiran negatif kita. Boleh saja terhubung dengan perasaan yang penuh dengan negatif juga. Jadi intinya orang-orang yang terhubung itu dia memiliki energi kasih yang murni. Apa ciri-ciri energi kasih murni? Ya, dia melakukan tanpa pamrih, teman-teman. Dia melakukan itu dengan penuh kasih dan sayang, tidak mengharapkan balasan, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Tidak ada pengklaiman di situ. Itulah bentuk kasih murni yang sebenarnya kita sudah rasakan bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Kita mengakui Tuhan atau tidak, Tuhan tetap memberikan kita napas. Kita akui Tuhan ada atau tidak, Dia tetap memberikan kita tubuh, kesehatan. Ya. Jadi kita dengan terhubung dengan Allah itu, kita sudah bisa memberikan gambaran kepada kita semua bahwa energi kasih murninya tetap tercurah kepada kita. Kita yakini atau tidak yakini, kita patuh tunduk dengan Dia atau tidak, Dia tetap mengasihi kita. Orang-orang yang menemukan diri sejatinya di dalam dirinya sendiri, maka yang kedua dia akan merasakan kebahagiaan. Ya, karena dia punya kasih sayang, maka dia menghadirkan rasa bahagia, teman-teman. Jadi dengan bahagia ini, mari kita sama-sama mengukur level kebahagiaan kita. Karena sesungguhnya kita mampu mengukur itu. Bagaimana level bahagia kita ketika keinginan kita tercapai. Dan bagaimana level bahagia kita ketika segala sesuatu yang kita inginkan tidak ada. Apakah sama bahagia itu ketika ada dan ketika tidak ada? Ya, seharusnya kita harus mengarah pada sebuah titik. Ya. Apapun keadaan yang diperhadirkan, apapun keadaan yang kita alami, mari kita berjuang bersama-sama. Bahagia itu harus stagnan, teman-teman. Dia harus flat, dia harus sama. Ya, kenapa harus sama? Karena bertemu dengan Tuhan itu jauh lebih penting, teman-teman. Memahami Tuhan di dalam diri kita jauh lebih penting dibanding dengan apapun yang Tuhan berikan. Karena mengenal dan bertemu dengan Tuhan di dalam diri kita itu jauh sudah bentuk kenikmatan terbesar. Jauh bentuk kebahagiaan terbesar, teman-teman. Adapun pemberiannya, adapun fasilitasnya, itu hanya sebuah bonus bagi kita. Bukankah ketika teman-teman bertemu dengan orang yang dikasihi atau orang yang dicintai, ya, bentuk pertemuan Anda dengan orang yang Anda kasihi itu adalah sebuah kebahagiaan besar. Terlepas apakah orang yang Anda cintai itu memiliki harta ataupun belum memiliki harta, itu bukan persoalannya. Persoalannya adalah kita bahagia dengan dipertemukannya orang yang kita sayangi dan cintai. Sama juga dengan Tuhan, teman-teman. Anda mengenal Tuhan di dalam diri Anda adalah bentuk kesyukuran, bentuk kebahagiaan terbesar. Dan kenapa itu penting? Karena kita akan diberikan tuntunan yang nyata, teman-teman. Tuntunan yang akan memberikan kepada kita jalan-jalan keselamatan. Karena Dia nyata memberikan petunjuk, teman-teman. Dia nyata memberikan petunjuknya ketika ada kesalahan yang kita lakukan. Dia memberikan tanda itu bahwa kamu salah, kamu itu berbohong, kamu itu tidak seharusnya memperlakukan orang lain seperti itu. Semua nyata di dalam diri kita suara-suara itu, teman-teman. Tapi bagi orang yang tidak menemukan diri sejati atau guru sejati atau belum mengenal ruh yang di dalam dirinya, maka suara-suara ini pasti tidak akan pernah dia dapatkan. Maka yang menjadi penuntun hidupnya adalah pikirannya. Segala sesuatu di pikirannya yang dianggap baik, maka dia lakukan baik. Walaupun kenyataannya bisa saja ya suara Tuhan yang ada di dalam dirinya itu melarang untuk melakukan itu. Dan kemampuan kita mendengarkan suara Tuhan itu, sekali lagi saya ingin sampaikan, tidak ada cara lain, teman-teman, kecuali melalui jalur keheningan. Dan ketika kita sudah menemukan penuntun hidup di dalam diri kita, maka kita akan sadar, teman-teman, apa yang perlu kita sadari? Kita akan sadar bahwa Tuhan itu adalah sang kecerdasan. Ya, Tuhan itu adalah sang kecerdasan. Apa maksudnya sang kecerdasan? Semua yang kita lihat hebat di muka bumi itu, dia berasal dari sang pemiliknya.
Kalau kita mengatakan matahari itu luar biasa, sinarnya bernyinari 24 jam, itu luar biasa. Tetapi sesungguhnya yang mencetak itu teman-teman, yang menciptakan itu, yang mengadakan itu, dialah sang kecerdasan, dialah yang atur semua itu. Jadi kalau kita takjub dengan sesuatu benda, makhluk, sesungguhnya tanpa kita sadari siapa sebenarnya pencipta makhluk itu. Kalau kita kagum dengan bendanya, pastilah sesungguhnya kita kagum kepada penciptanya. Dan itu berasal dari sang kecerdasan. Kenapa dikatakan sang kecerdasan? Karena segala sesuatunya bekerja dengan alami, ya, yang tidak mampu dijangkau oleh pikiran. Dan itu berasal dari mana? Yang terakhir adalah dia berasal dari sang kekosongan absolut. Jadi kalau kita mencerna lebih dalam teman-teman, segala sesuatu sebelum terjadi dan mengada, sesungguhnya yang ada cuma ruang kosong. Ruang kosonglah menciptakan yang namanya energi, dan energilah yang menciptakan materi. Dan hari ini ada banyak materi, bahkan tubuh kita adalah materi, ya, handphone yang kita gunakan adalah materi, ya, nasi yang kita makan adalah materi, dan semua itu berasal dari energi yang hanya dilihat oleh pandangan energi sendiri. Dan siapakah energi itu? Sesungguhnya energi itu ada di mana-mana, dia meliputi dimanapun. Dan siapakah itu? Kalau energi disimbolkan sebagai cahaya teman-teman, kalau energi disimbolkan sebagai cahaya, dan cahaya dalam Arab namanya nur. Ketika kita menggunakan pandangan Islam, ya, Allah nurus samawat, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Berarti Allah meliputi segala makhluk yang ada. Dengan apa? Kita meyakini bahwa Allah meliputi semuanya. Itu bisa kita cerna dengan meyakini bahwa segala sesuatu yang ada itu berasal dari energi. Dan siapakah energi itu? Energi itu adalah cahaya, dan cahaya itu adalah Allah itu sendiri. Berarti dimanapun kita menghadap melihat sesuatu apapun, bukankah kita melihat benda atau makhluk? Dan bukankah makhluk itu adalah energi? Dan bukankah energi itu adalah sang kecerdasan dan sang kekosongan? Jadi teman-teman, mungkin ini pembahasan pertama kita pada malam hari ini. Setelah ini kita diskusi, ini hanya pengantar saja untuk kita semua diskusikan. Jadi sekali lagi disclaimer buat kita semua, tidak ada guru di sini. Ini hanya proses untuk kita berdiskusi, untuk meyakinkan apa yang kita sudah pahami. Bagi yang pertama mendengarkan ini, mudah-mudahan ini juga bisa menambah informasi buat kita. Ya, ketika cocok silahkan sama-sama kita berjalan di sini. Kalaupun tidak juga tidak ada persoalan, karena setiap kita punya hak untuk meyakini segala sesuatu termasuk informasi. Jadi saya ulangi teman-teman, bagi sebagian orang Tuhan itu adalah misteri, tapi bagi orang-orang yang mencari Tuhan, sesungguhnya Tuhan itu bukan lagi sesuatu yang misteri atau rahasia, karena dia bisa dijangkau, bisa dialami secara pasti dan otentik, secara alami, di mana kita merasakan itu ya nyata di dalam diri kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara hening, berhenti sejenak, fokus merasakan ke dalam diri. Bagaimana proses melakukan hening? Kita lakukan dengan cara menyadari nafas. Kenapa kemudian menggunakan nafas? Karena nafas adalah tanda bahwa sang hidup ada di dalam diri kita. Jadi ketika kita menyadari sang nafas yang kita hirup, yang kita buang, setiap tarikan nafas yang masuk ke dalam diri kita, maka pada titik kolbu kita, pada titik dada kita, ya, disitulah kita akan menemukan teman-teman pusat sumber energi kasih. Jadi rasa kasih yang teman-teman rasakan itu ketika melihat orang miskin, Anda ingin membantunya. Ketika melihat hewan yang Anda ingin bantunya. Bukankah rasa kasih itu ada di hati teman-teman? Bukankah dia berada di kolbu teman-teman? Itulah tanda kedua bahwa Tuhan bertahta di dalam diri kita. Bukankah bukankah itu nyata bagi kita bahwa dia ada? Karena dia adalah lambang kasih sayang. Dan ketika teman-teman sudah penuh dengan kasih sayang di dalam dirinya, saya akan pastikan bahwa teman-teman pasti bahagia.
Orang yang sudah penuh dengan kasih dan sayang, teman-teman, dia akan memiliki ya sifat perasaan atau kehidupan yang sangat bahagia. Dan ketika dia sudah bahagia, dia akan mampu mendengarkan suara-suara Tuhan di dalam dirinya. Suara Tuhan yang akan membimbingnya supaya dia akan selalu berada kepada kebahagiaan. Dan ketika dia sudah merasakan tuntunan Tuhan di dalam dirinya, maka dia akan sadar ternyata Tuhan itu adalah sang kecerdasan yang berawal segala sesuatu. Yang segala sesuatu sebelum ada, dia telah ada. Di mana adanya yang ada itu berasal dari sesuatu itu. Dan sesuatu itu adalah sang kekosongan absolut. Sesuatu kekosongan, tapi dari kekosongan itulah tercipta segala yang ada. Untuk memahami kekosongan itu berawal sebagai tanda awal untuk segala mewujud, kita bisa melihat, bukankah benih ketika ditanam di alam kekosongan tanah, dari situ kemudian muncullah akarnya, muncullah batangnya, muncullah daunnya, muncullah buahnya. Berarti di dalam tanah ada sang kecerdasan yang bekerja secara sistematik. Itulah tanda-tanda bahwa Tuhan meliputi kita, Allah meliputi kita, dan telah hadir di dalam diri kita, bahkan telah mengejawantah di kehidupan di luar diri kita. Oke, itulah sedikit yang kita bisa bahas, teman-teman. Jika ada masukan, ada yang ingin menyampaikan hal-hal yang lain, atau ada yang ingin ditanyakan, mudah-mudahan kita bisa bahas bersama. Saya kembalikan kepada moderatorku, Bang Dedi. Siap. Oke, teman-teman yang lagi bergabung, silakan di tap-tap, di share-share dulu live ini. Kita sama-sama diskusi. Dan saya ulangi lagi disclaimer bahwa di sini tidak ada guru, tidak ada murid, kita sama-sama belajar untuk bertumbuh di kehidupan ini. Jadi mengenai tadi host sampaikan, mungkin saya ada sebuah pencerahan atau intuisi tadi di sini bahwa kita ini adalah ketiadaan yang diadakan dalam keberadaan Tuhan itu sendiri, host ya. Ya. Jadi mungkin teman-teman yang bergabung sementara ini di live, yang mau bertanya, silakan bertanya, dibuka mikrofonnya, atau mungkin Abang Juanda bisa masuk untuk kita sama-sama diskusi, saling belajar. Atau yang lain, silakan. Kalau ada yang mau bertanya lewat live chat juga bisa, nanti saya bantu untuk membacakan, untuk sama-sama kita diskusikan bersama dengan host. Jadi pada malam hari ini adalah bagaimana kita dulu memperkenalkan yang namanya sebuah konsep hening, teman-teman ya. Meskipun ada banyak penjelasan nanti, karena ini kan masih pertemuan perdana, ya, ini adalah sebuah solusi. Ya, saya menganggap ini sebuah solusi, teman-teman. Kenapa solusi? Karena saya merasakan, ya, tidak ada yang mampu menasihati saya kecuali diri saya sendiri. Anda kalau terjatuh, ya, kalau naik sepeda, teman-teman, ini saya kasih contoh. Kalau saya naik sepeda dan saya jatuh, ya, saya jatuh. Dan ketika saya jatuh, tidak ada satupun orang yang melihat saya. Saya mau tanya kepada kita semua, siapa yang rasakan sakitnya, teman-teman? Kita sendiri, host. Ya, tentu kita sendiri. Dan ketika kita merasakan sendiri, ya, rasa sakit yang jatuh itu, maka sadar tidak sadar, kita pasti akan berpikir solusi, teman-teman. Ada solusi yang kita pikirkan untuk kita tidak jatuh kedua kali. Gitu. Kenapa? Karena kita belajar hening. Hening adalah masuk ke dalam diri. Ke dalam diri. Saya kasih opsinya, teman-teman. Saya memberikan opsi kedua. Kira-kira, ya,
ketika saya jatuh, ya, dan ketika saya jatuh teman-teman, saya mencari solusi, tapi saya itu mencari solusinya adalah dengan cara menyalahkan orang lain. Saya mencari solusinya dengan cara menyalahkan teman-teman. Saya salahkan sepeda. Yang kedua, saya salahkan jalan teman-teman. Ya. Yang ketiga, mungkin saya salahkan orang yang membuat jalan itu. Yang keempat, saya salahkan mungkin keluarga saya, kenapa keluarga saya tidak menemani saya naik sepeda. Dan ada banyak orang yang akan kita persalahkan. Dan ketika kita mempersalahkan, apakah kita mendapatkan solusi untuk lebih baik? Ataukah kita puas karena kita mencari solusinya dengan menyalahkan orang lain? Itulah kenapa pentingnya kita membahas tentang konsep hening ini, teman-teman ya, untuk di awal, sebagai pola yang kita akan terapkan bersama. Mungkin begitu Bang Deddy. Siap, host. Jadi untuk sementara ini mungkin bisa supaya kita buka sisi diskusi. Mungkin saya mulai dari Abang Juanda dulu. Saya buka mikrofonnya untuk kita saling sharing, saling diskusi. Ya, silakan. Santai aja teman-teman, santai aja, jangan terlalu formal. Dosa kayak seminar. Siap, host. Siap. Iya, jadi menelaah dari apa yang kemudian host sampaikan itu tentang kesadaran adalah solusi bagaimana kita sampai kepada diri sejati. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian orang-orang yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana orang-orang yang kemudian mempelajari tentang hal yang bersifat scientific correct itu, hal yang bersifat ilmiah itu, menjelaskan Tuhannya itu dengan pertanggungjawaban ilmiah. Jadi saya sederhanakan pertanyaan saya, bahwasanya bagaimana kemudian orang ateis itu, Kostas, yang mengedepankan prinsip sains itu mengklaim menemukan ketenangan di luar dari kuasa Tuhan, Kostas. Jadi bagaimana kasusnya yang begitu, Ustadz? Ya, jadi kalau kita bicara tentang konsep ateis, jadi orang ateis kan tidak perlu diperjelas, tidak tidak meyakini ada Tuhan atau belum mampu akalnya merasakan Tuhan. Itu dulu, itu hal yang berbeda. Kalau kita mengatakan belum mampu mengenal Tuhan, berarti butuh pola-pola atau cara-cara yang kita bisa antar dia untuk membantu dia untuk mengenal Tuhan. Tapi kalau mengatakan bahwa ateis adalah memang tidak meyakini ada Tuhan, ya itu kalau dalam pandangan kita ya itu dipersilahkan saja, karena kan ini konsep keyakinan itu diserahkan kepada diri kita masing-masing. Ya, silahkan teman-teman mengambil sikap untuk itu, tetapi ya itu tadi resiko dari sebuah keyakinan kan ada, teman-teman ya.
Ya, resiko dari sebuah keyakinan itu ada. Orang yang meyakini ada Tuhan itu punya resiko juga. Ya, orang yang tidak meyakini Tuhan juga itu pun ada resiko. Nah, apa resikonya? Sebenarnya resikonya orang bertuhan atau tidak bertuhan kan hanya tentang kebahagiaan sebenarnya. Kenapa saya butuh sesuatu? Apa efeknya buat saya gitu? Ya, efeknya adalah kebahagiaan itu, kebahagiaan yang sejati. Untuk apa juga kemudian kita meyakini ada Tuhan, tapi juga kemudian tidak membawa kebahagiaan, ya, gitu. Jauh lebih penting tidak usah meyakini ada Tuhan, tapi itu bisa membuat kita bahagia. Nah, cuma dalam pengalaman saya, ya, saya meyakini bahwa Tuhan itu ada nyata. Ya. Kenapa ada Tuhan nyata? Karena saya menganggap saya tidak punya apa-apa gitu, dan saya tidak bisa berbahagia tanpa saya tidak memiliki apa-apa. Apanya yang saya bisa banggakan dalam diri saya gitu? Karena saya merasa saya tidak punya apa-apa, berarti saya tidak bisa berbahagia dengan apa yang ada dalam diri saya. Maka saya meyakini bahwa saya butuh sesuatu. Nah, kebutuhan saya tentang sesuatu itu adalah tanda bahwa ada sang pemilik, ada sang pengatur, ada sang pembimbing. Ya, itulah yang saya alami dalam perjalanan mencari Tuhan. Jadi kalau misalnya ada orang ateis, itu pun tidak ada masalah teman-teman. Selama dia bahagia, itu kata kuncinya. Jadi di sini tidak mempertentangkan tentang Anda meyakini Tuhan atau tidak meyakini Tuhan. Tetapi apa efek dari Anda meyakini sesuatu. Kalau Anda meyakini Tuhan tapi membuat Anda sengsara, saya sarankan Anda nggak usah bertuhan. Selama Anda bisa bahagia tanpa bertuhan gitu. Intinya di situ kalau saya. Apa yang bisa membuat Anda lebih senang? Ya, nggak usah terlalu muluk-muluk. Apakah kehidupan saat ini sudah membuat Anda bahagia, senang itu? Kalau Anda merasakan bahagia itu saat ini sekarang, dan Anda tidak membutuhkan Tuhan, ya dipersilahkan siapapun kita, termasuk orang-orang yang tidak meyakini ada Tuhan. Kalau saya merasa tidak punya daya itu teman-teman. Karena jangankan untuk urusan-urusan itu, ya, untuk urusan yang melekat sama diri saya, rambut putih saya nggak bisa larang, kuku saya memanjang sendiri, saya nggak bisa larang, ya stop. Ya, apa lagi namanya, fisik saya ketika sakit saya nggak bisa saya nggak bisa tahan gitu. Dan apalagi kalau saya berbicara nafas, ya. Tapi itu tadi konsepnya Anda meyakini atau tidak meyakini itu adalah sebuah mau dengan pendekatan ilmiah ataupun tidak, itu diserahkan kepada kita semua. Tetapi saya hanya ingin memastikan apapun keputusan tentang ada atau tidaknya Tuhan melalui pendekatan ilmiah atau tidak mendekati ilmiah ataukah dengan pengalaman perjalanan hidup teman-teman, intinya Anda bisa bahagia. Itu kata kunci. Anda bahagia karena kebahagiaan itu sangat penting. Mungkin begitu ya teman-teman. Ya, terima kasih atas jawabannya. Saya sebenarnya sepakat dengan apa yang kemudian kita sampaikan. Bahwasanya orang-orang ateis itu dia mensiasati tentang kondisi perasaannya. Kemudian dia mensiasati pikirannya melalui sugesti. Bahwasanya dia percaya pada potensi yang kemudian ada pada dirinya. Sedangkan ketika kita tinjau dari berbagai macam aspek itu, manusia itu pertama kan manusia itu makhluk sosial, bos. Dan ketika manusia itu mengucapkan terima kasih kepada orang lain, itu menandakan bahwasanya dia tidak bisa mampu hidup tanpa orang lain. Ya. Iya. Jadi saya pernah hampir tidak bertuhan, Ustaz, tapi melalui jalan-jalan spiritual yang kemudian digambarkan oleh teman-teman itu, saya menemukan suatu kebenaran yang kemudian hakiki kalau menurut saya. Ya. Karena saya tinjau dari berbagai macam disiplin ilmu,
baik dari historis, baik dari pendekatan empiris, baik dari pendekatan astronomi, matematika dan sebagainya. Itu ternyata alam semesta ini diciptakan dengan penuh kesempurnaan ini, Ustaz. Iya. Ya, dengan penuh detail sekali nih alam semesta diciptakan. Jadi saya berpandangan bahwasanya mana mungkin segala sesuatu tercipta sesempurna ini, tidak ada penciptanya, Pak Ustaz. Iya. Jadi perjalanan spiritual saya itu kita hanya bisa menjelaskan segala fenomena di luar derita itu ketika kita hening masuk ke dalam derita. Iya. Karena ternyata dalam ilmu kedokteran itu dijelaskan bahwa segala unsur yang ada di bumi itu terkandung dalam derita. Ada unsur zat besi, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur tanah dan sebagainya. Itu ternyata ada di dalam derita. Iya. Jadi saya kira orang-orang ateis itu dia sangat dekat dengan Tuhannya. Cuma dia mensiasati perasaannya dan pikirannya untuk mendustakan kuasa Tuhan dalam dirinya, Pak Ustaz. Iya. Jadi satu-satunya cara untuk teman-teman mengatasi orang-orang yang tidak percaya Tuhan itu, kalau dia berikan kita pendekatan ilmiah, maka kita akan lebih ilmiah karena seluruh disiplin ilmu itu mampu menjelaskan eksistensi Tuhan secara otentik. Iya. Iya, Bos. Ya, saya kira betul itu Pak Jonda. Ya, sekira itu betul ya teman-teman ya. Jadi saya tadi membahas itu karena apa yang kita bahas tentang saya masuk ke dalam diri, dan alhamdulillah ditambah sama sahabat kita Juanda bagaimana kemudian mengenal Allah, merasakan Allah dari sisi sosialisnya ya, atau sosialnya, bagaimana manusia butuh orang lain. Ya, dan itu bisa diukur teman-teman. Kalau kita nggak ada orang atau sendiri kan sesuatu itu tidak nikmat. Yang kedua, bagaimana pendekatan fisiologis kita, bahwa tubuh kita pun adalah unsur-unsur alam semesta. Tetapi satu yang ingin saya ungkap di sini, teman-teman, tentang ateis. Ya, maksud saya begini. Ada orang temannya itu, misalnya gini ya, saya kasih contoh. Ini kita cerita emas, ya, cerita emas. Kalau saya tahu bahwa di gunung itu adalah isinya emas semuanya, dan saya mengatakan bahwa jangan pergi ke gunung itu, karena di gunung itu adalah tempat yang sangat seram, teman-teman. Saya ciptakan opini bahwa gunung itu sangat seram. Hanya kemudian untuk membatasi orang bisa sampai ke gunung itu, karena ketika dia sampai dia bisa mendapatkan harta emas yang sangat mengkilau. Jadi sesungguhnya opini yang dioper, opini yang disampaikan ke kita bahwa gunung itu seram, hanya sebuah cara pola yang dia sampaikan untuk menutupi yang sangat luar biasa. Kalau saya silahkan untuk memikirkan hal ini juga. Boleh saja orang-orang yang mengatakan ateis, betulkah dia mengatakan ateis itu karena sebuah keyakinan atau sebuah pemahaman yang utuh tentang Tuhan itu, sehingga dia membuat sebuah skenario misalnya untuk manusia meragukan Tuhan, tidak memaksimalkan potensi Tuhan yang di dalam dirinya, supaya biarlah yang hebat adalah dirinya sendiri. Dan itu silakan dikaji coba. Kalaupun betul-betul bahwa dia ateis karena sebuah pendirian ateis tanpa niat terselubung, yaitu yang wajar-wajar saja. Tapi ketika ada sesuatu yang dia tutupi hanya untuk menutupi kehebatan, ketika manusia menemukan Tuhan di dalam dirinya dan mengenal siapakah itu dirinya sesungguhnya, siapakah dia sebenarnya, dan ketika dia sampai ke situ ada banyak hal yang mampu dilakukan oleh manusia, dan itu boleh saja ditakutkan, dikhawatirkan oleh orang-orang yang memahami itu untuk terungkap. Ya, tapi silahkan ini saya cuma sampaikan saja untuk menjadi sebuah bahan-bahan diskusi ataukah sesuatu yang kita bisa pelajari lebih jauh lagi.
Gitu Bang Dedi. Mana suaranya Bang Dedi? Kenapa kali low sekali? Siap, siap, host. Terima kasih Saudara Juanda dan Saudara host, Pak Malik atas informasi ilmu yang sangat luar biasa. Ya, jadi mungkin kita lanjut lagi ke saudara kita Kunang-Kunang atau Rapli. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator, juga kepada host dan teman-teman yang telah bergabung di acara live TikTok ini. Menurut saya pembahasan yang telah dibahas oleh host sangat menarik karena ini menurut pribadi saya penting saya ketahui karena sejauh ini inilah yang menjadi tujuan daripada apa yang saya cari di dunia ini. Selain dari berbagai macam pertanyaan yang saya pertanyakan tentang diri saya, tentang hubungan saya dengan alam semesta, tentang tujuan-tujuan dan sebagainya, inilah yang paling pas saya pelajari pada live hari ini. Jadi saya ingin bertanya atau saya ingin menambahkan sedikit karena teori sudah dipaparkan oleh host yang baru-baru ditampilkan. Saya ingin bertanya mengenai komunitas yang disebut dari tadi. Apakah dalam komunitas itu saya bisa bergabung? Kemudian kalau bisa bergabung, apa yang menjadi persyaratan saya untuk bergabung? Karena kenapa? Karena jujur saya butuh teman-teman atau saya butuh orang-orang yang bisa memberikan pemahaman lebih jauh tentang diri saya. Yang kedua, saya juga ingin selain daripada teori, saya juga ingin mengenal atau lebih merasakan apa yang telah dibahas oleh pemateri tersebut. Jadi mungkin setelah saya bergabung di komunitas, insya Allah, apakah ada praktek-praktek yang bisa saya rasakan langsung bersama atau dari panduan oleh host tersebut? Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, jadi mengenai terima kasih Saudara Rafli. Ya, silakan host dijawab pertanyaan dari saudara. Jadi teman-teman terima kasih yang bertanya ya. Jadi teman-teman sebenarnya komunitas ini adalah tempatnya orang-orang yang memang kita sadari orang-orang yang memang dari perjalanan hidup ya, kalau saya katakan itu perjalanan hidupnya, orang-orang yang sudah mencari siapa sebenarnya dirinya atau jati dirinya. Karena dengan begitulah kemudian dia kalau kami diskusi ternyata dia sudah memiliki niat terdahulu untuk kemudian dia mendalami apa yang kita bahas ini. Ya alhamdulillah sih kita dipertemukan dengan berbagai macam orang dengan tipe atau cerita yang berbeda-beda setiap orang. Kenapa kemudian bisa bergabung dengan kita? Ada yang menemukan persoalan tentang memahami Tuhan di dalam dirinya, ada juga karena sebuah kondisi keluarga, ada karena kondisi ekonomi, ada karena intinya dari berbagai macam orang-orang yang bergabung itu adalah orang-orang yang memang ingin mengenal siapa diri yang sebenarnya. Orang-orang yang sudah bergabung untuk sementara ini ya, tidak ada hal-hal yang atau persyaratan lain teman-teman. Yang kami cuma minta ya satu niat, ya kita punya niat. Ya. Niat inilah yang kemudian ya kita gunakan belajar bersama. Ya. Kita cuma minta niatnya. Dengan niat inilah teman-teman bisa mau belajar. Dengan niat inilah teman-teman mau berkorban mau bercerita, sisihkan waktunya, sisihkan ilmunya untuk sama-sama di-sharingkan.
Dengan niat inilah juga nanti menjadi jalan bagaimana Tuhan di dalam dirinya itu memperkenalkan dirinya. Karena bukan kita teman-teman, bukan kita yang kemudian memperkenalkan itu, tapi Tuhan yang ada di dalam dirinya sendirilah yang akan menjelaskan itu semuanya. Dengan cara apa ya? Dengan cara hening. Ya, di hening itulah kemudian dia akan terhubung dengan guru sejatinya, dia akan mendengarkan suaranya. Simpelnya seperti teman-teman punya penyesalan dalam diri, kan teman-teman yang paham penyesalan itu. Kan teman-teman yang paham kalau misalnya saya salah, saya harus benahi ini. Bukankah itu suara-suara Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang kita mampu rasakan? Jadi untuk belajar di sini satu aja niatnya, sungguh-sungguh mau belajar. Ya cara belajarnya seperti apa? Ya materinya simple teman-teman. Belajar hening saja, ya masuk ke dalam diri untuk terhubung dengan diri sejati tak. Kalau sudah terhubung dengan diri sejatinya, maka perlahan kita semua akan merasakan energi kasih. Kalau sudah penuh dengan energi kasih, lama-lama kita belajar bahagia. Setelah teman-teman bahagia, ya teman-teman bisa terhubung dengan Tuhan di dalam dirinya, mampu terhubung dengan Tuhan di luar dirinya. Jadi melihat hewan itu sudah penuh dengan kasih, melihat orang yang susah penuh dengan kasih, melihat orang penuh dengan senyuman, penuh dengan kebahagiaan. Simpelnya seperti itu teman-teman. Karena hanya itu yang membawa kedamaian, hanya itu yang membawa kebahagiaan. Ya. Dan semua, kalau kita mau jujur ya, Anda punya harta banyak, Anda mau punya istri, punya suami, punya anak. Bukankah tujuan akhirnya teman-teman mau bahagia? Kan seperti itu. Apapun Anda yakini atau tidak yakini, Anda percaya atau tidak percaya, apapun yang Anda lakukan sejak kecil, sesungguhnya Anda ingin mengarah kepada kebahagiaan. Anda sekolah karena Anda berpikir setelah sekolah Anda punya ilmu, dengan ilmu Anda kerja, dengan kerja Anda dapat uang, dengan dapat uang Anda bisa menikmati dan Anda hidup bahagia. Kan seperti itu, bahkan Anda menginginkan kematian dalam kondisi bahagia. Dan kebahagiaan itu hakikatnya tidak ada di luar, hakikatnya bahagia hanya ada di dalam diri kita. Ketika sudah bersama dengan Tuhan, membersamai Tuhan, hidup bersama Tuhan. Artinya kalau hidup bersama Tuhan teman-teman, kita di komunitas ini belajar kaki, tangan, pikiran, perasaan, bahkan energi kita sudah energi kasih sayang gitu. Jadi kalau mau belajar ya sisa ya bagaimana kita sampaikan aja di grup ini, di chat ini, nanti diarahkan sama moderator, kita masukkan ke grup, kita diskusi di grup ya. Kalau bisa bertemu kita bertemu, kalau jauh nanti kita bisa belajar bersama, apakah dengan WhatsApp ataukah dengan video group atau dengan belajar seperti ini. Ya mudah-mudahan bisa membantu. Ya begitu Bang Deddy. Ya, terima kasih host. Jadi ini ada pertanyaan dari Putra. Salam bahagia, selamat malam. Apa hubungan antara hening dan kesadaran spiritual? Silakan host. Ya, hening itu adalah porosnya teman-teman ya. Caranya Anda melakukan hening itu kan caranya. Supaya apa Anda hening? Anda bisa terhubung dengan Tuhan. Ketika Anda sudah terhubung dengan Tuhan, berarti Anda sudah punya kesadaran. Ya, Anda sadar gitu bahwa ada Tuhan di dalam diri saya. Seperti tadi saya bilang, untuk Anda paham bahwa Anda keringat, Anda butuh berhenti sejenak dari pekerjaan, kemudian Anda duduk, Anda hening, fokuskan kepada tubuh teman-teman, dan ketika teman-teman fokus kepada tubuh, teman-teman bisa merasakan, oh saya gerah. Dan ketika gerah, teman-teman terhubung dengan air. Air itu adalah sumber untuk membersihkan keringat teman-teman. Sederhananya seperti itu. Jadi hening itu Anda akan terhubung dengan Tuhan atau diri sejati atau guru sejati atau ruh ataukah ruh kudus ya apapun namanya. Itu adalah perwakilan Tuhan di dalam dirinya manusia. Anda terhubung di situ. Anda kenali dia, rasakan dia. Dan ketika Anda rasakan bahwa oh ternyata di dalam diriku ada diri sejati, ada guru sejati, ada roh kudus. Ya, itulah kemudian kita akhirnya menjadi sadar
oh ternyata di dalam diriku ada sang guru sejati atau Gusti. Dan ketika sudah menyadarinya, nah, itulah yang membawa teman-teman merasakan ada petunjuk, ada penuntun hidup. Kalau Anda sudah merasakan ada sang penuntun hidup, maka dia akan membawa kita kepada kebahagiaan. Kalau kita sudah bahagia, maka bagaimana bahagia di dalam diri kita dipancarkan kebahagiaan itu juga keluar diri kita, sehingga kita dan orang-orang sekitar kita bahagia, penuh dengan sukacita. Begitu, Bang Dedi. Siap. Oke, mungkin Saudara Ambok Jene ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditambahkan atau didiskusikan, dan silakan Pak Yadi Ahmad. Pertanyaannya apa itu, Pak? Supaya saya bantu bacakan. Mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan Anda. Silakan Ambok Jene masuk. Lanjut saudaraku, Dedi. Lanjut Bang Dedi. Oke, siap saudaraku Ambok. Jadi mungkin Saudara Hidayat, kalau ada sesuatu yang mau dipertanyakan atau mau didiskusikan silakan, supaya bisa kita lebih jelas mengenai tadi teori yang dijelaskan oleh host. Kalau toh memang ada yang belum dimengerti, silakan dipertanyakan. Saudara Hidayat. Ya, mungkin teman-teman yang lain kalau tidak masuk di room ini atau di live ini, silakan live chat saja supaya nanti saya akan bantu bacakan mengenai pertanyaan teori hening tadi yang dijelaskan oleh hostnya. Atau Bang Juanda ada yang mau ditambahkan? Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya kira menyangkut pada diskusi kita malam hari ini, alangkah baiknya ketika teman-teman itu saling berbagi pengalaman spiritual begitu, tentang fenomena-fenomena apa yang kemudian pernah dirasakan begitu. Hal-hal apa yang menjadi kerisauan, hal-hal apa yang menjadi ketakutan. Kemudian kita benturkan hal-hal yang dirasa teman-teman itu berat, kita benturkan dengan solusi hening atau spiritual begitu, supaya lebih dan kurangnya kan diskusi kita ini kan lebih ramai begitu, moderator. Jadi saya berharap teman-teman yang kemudian ikut bergabung di diskusi kita pada malam hari ini untuk lebih kiranya lebih aktif untuk menyampaikan fenomena-fenomena spiritual apa yang pernah dilalui oleh teman-teman begitu. Hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Dedi. Mungkin sebentar saya mulai banyak bicara ketika teman-teman sudah merespon begitu, moderator. Saya kembalikan ke moderator saja dulu. Siap. Amin. Oke. Jadi mari kita sama-sama berdiskusi, berbagi pengalaman tentang belajar spiritual, khususnya dengan tema yang ada adalah keheningan, jalan menuju keheningan. Jadi mengenai apa yang tadi disampaikan oleh Saudara Juanda itu sangat luar biasa, dan mungkin bisa saya mulai bercerita tentang pengalaman saya dulu pribadi. Jadi sebelum saya mengetahui atau tahu jalan menuju hening, banyak masalah, problematika dalam kehidupan, khususnya di mana pikiran dan perasaan saya tidak menemukan yang namanya ketenangan itu sendiri.
Jadi di saat itu saya mulai belajar, banyak belajar dari referensi-referensi yang ada, dan dipertemukan dengan host dan saudara-saudara yang lain untuk lebih mempermantap dan lebih jelas mengenai keheningan itu. Ternyata keheningan itu adalah jalan untuk menemukan sebuah ketenangan. Di dalam ketenangan itulah kita bisa menyaksikan kuasa Tuhan itu sendiri, baik di dalam diri kita dan di luar diri kita berperaga. Dan sampai saat ini, detik ini, saya sadar bahwa saya tidak memiliki kemampuan apapun tanpa kuasa Tuhan di dalam diri saya. Salah satu contohnya, tanpa napas ini, saya hanya bangkai yang tidak berdaya. Itu salah satu contoh, dan banyak keajaiban-keajaiban yang saya rasakan setelah masuk dalam keheningan ini. Karena saya secara pribadi kemarin-kemarin terlalu banyak keakuan diri, terlalu banyak ego, banyak kemelekatan, dan lain sebagainya yang mengacaukan pikiran dan perasaan saya sampai saya jauh dari kesadaran Tuhan itu sendiri. Nah, setelah saya masuk dalam jalan keheningan, disitulah saya menemukan bahwa benar-benar kehidupan ini bukan milik saya. Kehidupan ini adalah proses saya untuk belajar dan terus belajar, terus berkembang dalam merasakan kuasa Tuhan di dalam keheningan. Mungkin begitu host dan saudara-saudara yang lain. Siapa tahu ada pengalaman pribadi dan proses teman-teman belajar mengenai spiritual ini atau jalan keheningan ini. Silakan diaktifkan mic-nya kalau mau berbicara. Ya, silakan teman-teman. Ini ada, siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan bertanya melalui chat, atau yang gabung di live-nya silakan dibuka mikrofonnya. Siapa tahu ada yang ingin berbagi pengalaman, kenapa dan mengapa dan apa yang didapatkan setelah menemukan keheningan atau belajar spiritual ini. Silakan teman-teman yang lain supaya diskusinya mengalir. Mudah-mudahan kita sama-sama menemukan pembelajaran di dalam diskusi ini. Begitu mungkin host. Ya. Jadi mungkin kita batasi ya, kalau bisa 10:30 kita cukupkan dulu. Bisa disambung besok hari. Jadi teman-teman yang sudah ada pertanyaan atau ada yang mau ditambah, silahkan. Biar kita maksimalkan waktu yang masih tersisa, teman-teman. Jadi pada intinya apa yang kita bahas hari ini, bagi teman-teman yang sudah merasakan hening, ya ini hanya sebuah penguat saja bagi teman-teman, karena pembahasan yang kedepannya kan masih panjang. Bagian teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Sangat senang ketika siapapun dari kita yang mau belajar bersama-sama, ya mari kita berdiskusi, mari kita belajar bersama di sini ya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Jadi tanda bahwa kita tercerahkan itu ya minimal teman-teman ya. Mulai saat ini sekarang hadirkan rasa bahwa hidup ini sudah luar biasa. Hidup ini sudah sempurna. Mari kita nikmati, karena bayangkan ada masa nanti kita sudah nggak bisa angkat tangan kita, nggak bisa lagi berjalan, tidak bisa menghirup udara, nggak bisa lagi minum minuman yang kita senangi. Bukankah hari ini adalah masa menikmati itu semua saat ini? Kebahagiaan apa lagi yang akan kita cari teman-teman? Itu sudah sempurna saat ini, sekarang, sejak kita masih hidup dia. Jadi penguat buat kita bahwa saatnya kita bersama dengan Tuhan kita, sang hidup itu, nikmati apa yang ada, ya, nikmati prosesnya. Kalaupun hari ini ada banyak masalah, itu bukan masalah teman-teman, itu adalah jalan untuk mengenal Allah.
jalan untuk kita kembali, jalan untuk kita lebih menciptakan rasa bahagia yang lebih baik lagi. Itu Bang Dedi. Ya, siap. Jadi saudara-saudara, untuk mengenai diskusi ini, karena host menyampaikan bahwa di setengah 11 atau pukul 23.00 kita selesaikan diskusi ini, sharing-sharing ini. Jadi untuk menyempurnakan live ini, teman-teman silakan satu persatu kalau ada yang mau bertanya atau menambahkan atau bahkan berbagi ilmu mengenai pengalaman-pengalaman kehidupan secara spiritual, supaya kita bisa saling menguatkan dalam apa yang kita dalami ini semua. Mungkin satu-satu ya, mungkin saya mulai dulu dari Bang Juanda, setelah itu ke teman-teman yang lain, dan yang tidak sempat masuk di live-nya silakan live chat saja. Nah, saya akan bantu bacakan, baik itu pertanyaan atau maupun itu berbentuk pengalaman. Jadi silakan Bang Juanda, kita ceritakan pengalaman tak dalam keheningan, pengalaman tak dalam belajar spiritual. Terima kasih. Bung Juanda silakan, suara tidak ada. Diberikan. Saya singkat. Hilang-hilang suara tak, saudara? Hilang-hilang suara tak? Saya singkat saja tentang perjalanan spiritual saya, saudaraku. Saya belajar sampai ke tahap pembelajaran spiritual itu pertama berangkat dari kondisi yang saya alami di kehidupan saya. Contoh, saya itu kan dari kecil itu kan sudah ditinggalkan oleh ibu kandung, kemudian disusul oleh bapak kandung begitu. Jadi di pikiran saya itu selalu timbul pertanyaan, kenapa saya kemudian lahir, kemudian beranjak dewasa itu selalu sendiri begitu. Kemudian saya masuk kuliah, saya belajar tentang beberapa disiplin ilmu seperti filsafat, tasawuf, biografi, dan berbagai macam disiplin ilmu yang kemudian saya pelajari pada waktu itu. Jadi tujuan saya belajar pada waktu itu untuk betul-betul mempertanyakan tentang bagaimana kemudian saya berada pada kondisi pada saat itu. Yang saya pertanyakan tentang bagaimana kalau memang Tuhan itu ada, kenapa Tuhan itu tidak berlaku adil bagi setiap makhluk yang kemudian diciptakannya. Kenapa katanya Tuhan itu tidak memberikan cobaan melebihi batas kemampuan hambanya, tapi kenapa juga banyak manusia yang kemudian bunuh diri? Itu kan artinya dia tidak sanggup terhadap cobaan itu. Jadi saya bimbang pada waktu itu. Kemudian saya mengurai kembali mengenai perjalanan hidup saya, dan
saya kemudian kaji ulang semua apa yang kemudian saya pelajari, saya menemukan kebenaran bahwasanya jalan menuju kedamaian itu adalah menyatukan, mendamaikan pikiran, membersihkan perasaan, kemudian menekan hawa nafsu. Dan ketika saya mulai melakukan itu awalnya tidak dibimbing atau tidak diarahkan oleh orang lain. Ternyata pada saat itu saya masuk pada keheningan. Kemudian saya masuk ke keheningan. Ternyata apa yang saya alami dan apa yang kemudian saya pelajari itu sarana untuk sampai kepada eksistensi yang disebut Tuhan. Dan ternyata Tuhan itu berikan kuasa pada kita tentang apa yang kemudian menjadi solusi terhadap hal-hal yang di luar dari diri kita, dalam artian pada ruang lingkup eksternal begitu. Kemudian saya bertemu dengan host dan ketemu dengan moderator pada 2 bulan lebih yang lalu. Di situ saya betul-betul terbimbing bahwasanya apa yang kemudian saya pahami, tapi saya takut-takut atas pemahaman itu, ternyata benar. Jadi ya disitulah saya mulai merasa agak-agak lebih damai, lebih tenang, karena saya sudah tahu bahwa saya dekat dengan Tuhan dan saya juga dekat dengan orang-orang yang sudah benar-benar tahu tentang Tuhan begitu. Jadi saya singkat saja perjalanan spiritual saya supaya banyak teman-teman juga bisa menyampaikan perjalanan spiritualnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan moderator, saya kembalikan ke moderator. Siap, amin amin. Terima kasih Saudara Juanda. Jadi untuk selanjutnya host mungkin waktunya agak ditambah dulu sedikit karena masih ada teman-teman yang belum berbagi pengalaman. Jadi silakan untuk pemilik akun kunang-kunang atau kayak lain, Ambok Jenek mungkin bisa masuk sebentar bercerita tentang proses bagaimana Ambok Jenek sampai belajar tentang spiritual atau keheningan itu sendiri agar merasakan kuasa Tuhan di dalam diri dan menyaksikannya di luar daripada diri sendiri. Begitu mungkin. Saudara Ambok silakan. Terima kasih banyak atas pertama saya belum Bicara saja sesuai dengan apa yang kita mau bicarakan, saudaraku. Santai saja. Oke, mungkin saudara Rambo agak malu-malu. Kita lanjut ke saudara yang lain. Kalau ada silakan angkat tangannya. Kalau tahu memang tidak ada lagi, kita kembalikan ke host untuk kesimpulan diskusi kita malam ini. Baik, kalau nggak ada ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah bergabung di room kita. Jadi
Mudah-mudahan apa yang teman-teman dan kita semua lakukan ini ada energi kebaikan buat kita dan untuk semesta. Jadi materi ini sesungguhnya hanya untuk di awal ini hanya ingin menggugah kita semua. Adakah cara lain teman-teman yang selama Anda menjalani kehidupan, adakah cara lain yang mampu membuat Anda menjadi tenang, lebih bahagia, atau bahkan bisa memahami makna daripada kehadiran diri kita kecuali dengan cara hening, ya. Bahkan ini silakan kemudian coba dikonfirmasi, ya. Bahkan semua ajaran-ajaran spiritual atau ajaran-ajaran religi, ya, agama-agama samawi yang hadir di muka bumi ini, sesungguhnya kan porosnya, jalan utamanya adalah hening, teman-teman. Hening adalah poros untuk bisa merasakan Tuhan itu sendiri di dalam diri kita, bahkan bisa merasakan yang di luar diri kita. Ya, kenapa kemudian kita di awal ini masuk ke dalam diri kita, agar bisa kita merasakan dulu, ya, secara nyata, secara jelas, bukan cerita tapi nyata di dalam diri kita. Dari situlah nanti kemudian kita mampu menyadari sang keberadaan yang ada di alam semesta. Ya, jangan pernah berpikir bahwa kalau kita tidak punya rasa kasih sayang di dalam diri, kemudian kita mampu berkasih sayang keluar diri. Ya, jangan pernah berpikir kalau kita belum punya kasih sayang di dalam diri, tiba-tiba kita mau berbuat baik di luar diri. Kalaupun kita mampu berbuat baik di luar diri, tanpa kemudian merasakan kasih sayang yang di dalam, biasanya itu pelayanan atau kasih sayang yang palsu, teman-teman. Kalaupun kita berbuat baik keluar, tapi kita belum hening, kita belum merasakan kasih sayang itu, sesungguhnya perbuatan baik atau hal-hal yang terkesan baik yang kita lakukan, biasanya bukan sesuatu yang natural, bukan sesuatu yang murni. Jadi di situ ada terselubung niat-niat, ada keinginan, ada harapan yang kita inginkan dari sebuah perbuatan baik yang telah kita lakukan. Sejauh ini saya merasakan heninglah tempatnya segala. Apapun kesalahan saya bisa deteksi. Saya tahu bahwa saya punya kelemahan, di hening saya mendapatkan itu, teman-teman. Saya punya kekurangan, di hening itu saya dapatkan. Kadang saya punya ide, itu pun di keheningan saya mendapatkan. Saya mendapatkan petunjuk pun di keheningan. Dan keheningan itu adalah sangat gampang karena di dalam diri kita sendiri. Kita tidak masuk ke diri orang lain, kita tidak masuk ke di luar diri kita. Kita tidak masuk ke keluarga kita tidak masuk ke siapapun. Keheningan mengajarkan kita menemukan sang diri sejati, di dalam diri sejati, di dalam diri kita, supaya kita jauh lebih bahagia, lebih baik, dan kita bisa lebih memiliki sifat-sifat pelayanan yang baik. Mungkin itu, teman-teman, ya. Terima kasih. Jadi moderator, maaf saya potong dulu supaya teman-teman yang bergabung di sini memahami apakah hening ini ada kata lain itu. Kalau tadi yang sempat host singgung tentang agama samawi, hening ini kalau bisa dihantarkan, hening itu adakah bahasa lain dari hening itu supaya teman-teman paham apa sih hening itu sebelum host menutup forum ini. Ya kan istilah karena kita menggunakan Indonesia, ya, jadi kita menggunakan kata hening. Tapi kan esensi hening itu kan diam, kita duduk diam, ya. Kemudian kita terhubung dengan Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau kita yang punya keyakinan Islam misalnya, bukankah diajarkan juga kita duduk diam, hening, ya. Kemudian dengan situ kita membaca nama-nama Tuhan, ya, zikir-zikir, itu kan sebenarnya kita disuruh terhubung, bukan disuruh baca. Untuk apa kita membaca sebuah nama tapi kita tidak terhubung dengan si pemilik nama, gitu. Dan kalaupun kita sudah sering menyebutnya, yang mana yang punya nama itu? Ya, apakah sudah nyata yang punya nama itu yang kita sebutkan dengan zikir-zikir kita? Makanya kalau salah satu ajaran atau syariat yang ada di Islam itu yang dikenal dengan haji,
Ya, di situ ada konsep heningnya, teman-teman. Bahkan tidak sempurna ibadah haji kalau tidak melakukan namanya wukuf. Wukuf bahasa Arab artinya wakof. Wakof artinya berhenti sejenak, tidak melakukan apapun, duduk. Ya, makanya kalau di padang Arafah, ya kita disuruh duduk. Di mana duduk? Di padang Arafah. Ya, syariatnya ya di Mekah, di padang Arafah itu. Tapi padang itu adalah tempat yang luas. Arafah itu juga bahasa Arab. Ya, artinya Arafah kan mengetahui, memahami, menyadari. Berarti orang-orang yang wukuf di padang Arafah seharusnya dia disuruh berhenti duduk di tempat itu, di puncak gunung ataukah padang itu, untuk kemudian dia terhubung dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, atau berkunjung ke Baitullah, berkunjung ke rumah Tuhan, rumah Allah. Di mana rumah Allah? Ya secara syariatnya Ka'bah, tapi secara hakikatnya ya di kolbu. Karena Baitullah, kolbul mukmin Baitullah, hatinya orang beriman itu ya Baitullah di hatinya. Jadi Allah itu bertahta di hati kita. Bukankah kasih sayang juga di hati kita gitu. Dan bukankah juga sifat jelek, sifat negatif juga kan di hati kita. Makanya jangan kotori. Ya, biarkan yang menduduki tahta kolbu kita adalah Tuhan itu sendiri yang penuh kasih dan sayang. Kita disuruh terhubung ke situ melalui hening, stop, diam, duduk sejenak, menyadari keberadaan Dia yang bertahta di kolbu kita. Dan kalau agama-agama lain ya mungkin banyak ya, cuma kita kan tidak dalam itu. Tapi saya yakin bahwa semua agama mengajarkan kasih sayang, dan kasih sayang itu bisa dirasakan di dalam dirinya agar bisa dipancarkan keluar dirinya. Mungkin begitu, Bang Dedi. Iya. Jadi bisa dikatakan hening ini adalah kalau misalnya di Islam itu sholat atau khusyuk, Ustaz, ya, Bos? Ya, boleh juga dikatakan dia khusyuk. Ya, Ya, fokus dalam suatu perilaku gitu yang kita lakoni. Mungkin begitu. Ya, terima kasih host atas informasi dan ilmunya. Dan mungkin ya, untuk ini saya serahkan kembali ke host. ya. Terima kasih ya teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa lanjutkan esok hari dan hari-hari yang kita dimampukan. Saya secara pribadi berniat ingin melanjutkan aktivitas ini. Nanti tinggal diatur aja waktunya teman-teman. Tidak usah dipaksa, kalau bisa ikut, kalaupun tidak, insya Allah dengan teman-teman yang siap membersamai kita, insya Allah kita akan rutinkan kembali ini, biar bisa ya, mengasah pemahaman kita sambil kita bisa mencerahkan orang-orang yang juga sefrekuensi dengan diri kita. Sampai bertemu, mohon maaf kalau ada salah. Bye-bye, salam sehat, salam berkelimpahan, dan salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.